Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 11 November tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, Uskup. Martinus lahir di Hungaria Barat sekitar tahun 316. Ia berasal dari keluarga Romawi kafir. Ayahnya adalah seorang perwira tinggi Romawi. Oleh karena itu, ia pun dididik untuk menjadi seorang perwira Romawi seperti ayahnya. Namun, nasib berkata lain. Pada usia 18 tahun, ia meninggalkan dinas ketentaraannya dan menjadi seorang rahib. Bersama Santo Hilarius, ia mendirikan biara pertama di Prancis. Ia membimbing para rahib-rahib muda yang ingin mengikuti jejaknya. Pada usia 55 tahun, ia pun ditahbiskan menjadi seorang uskup. Pada saat itulah, kesederhanaannya makin tampak. Ia tinggal di bilik sederhana dan dengan tekun terus mewartakan Injil melalui khotbah-khotbahnya ke pelosok-pelosok desa di keuskupannya. Uskup Martinus amat menentang praktek hukuman mati, walaupun bagi tukang sihir dan penyebar ajaran sesat sekalipun. Ia amat menjunjung tinggi keadilan dan menentang sistem paksaan. Uskup ini meninggal dunia pada tanggal 8 November tahun 397. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Yohanes, pasal 1, ayat 4-9. Aku sangat bersukacita karena aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia adalah si penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu,
tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah saat Tuhan menyatakan diri. Adakah kita yang tahu kapan Tuhan menyatakan diri? Tentu setiap kita punya pengalaman yang berbeda akan kehadiran Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita. Kehadirannya tidak dalam tanda-tanda lahiriah. Walau tidak nampak secara lahiriah,
Tuhan senantiasa hadir dalam hati dan pikiran yang baik. Kehendak yang baik yang menghantar kita untuk memahami sabdanya yang hidup. Sabda Tuhan senantiasa menghantar kita untuk memahami kehendaknya. Saat Dia menyatakan kedatangan kerajaannya, setiap kita hendaknya ada dalam suasana yang siap dan tidak dalam keadaan mabuk akan kenikmatan dunia yang membawa kita kepada kebinasaan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengangkat kisah Nabi Nuh dan peristiwa Sodom dan Gomora sebagai tanda peringatan kepada manusia bahwa kedatangan Allah pada zaman akhir adalah kedatangan yang tidak disangka-sangka. Kisah Nabi Nuh mengingatkan kita bahwa orang yang percaya dan mengikuti kehendak dan perintah Allah akan memperoleh keselamatan walaupun dengan konsekuensi dalam hidup bersama mereka dihina ataupun dianggap gila karena melakukan sesuatu yang berlawanan dengan arus dunia yang menawarkan banyak hal menyenangkan dan menikmati kesesatan. Demikian pula cara hidup orang di Sodom dan Gomora yang pada masa itu sungguh-sungguh mengabaikan Allah dalam hidup mereka dan mementingkan nyawa mereka untuk kesenangan dan kenikmatan dunia. Cara hidup demikian menghantar mereka kepada kebinasaan karena mengabaikan Allah dalam hidup mereka. Saudara-saudariku terkasih, barang siapa yang tidak menyayangkan nyawanya dan hidup berkorban demi mengejar hal-hal yang luhur dan mulia dari Allah, akan menyelamatkan nyawanya. Nabi Nuh dan Lot menjadi tokoh bagi kita untuk belajar menaruh percaya dan dekat dengan Allah dalam keadaan apapun, agar kita dapat menyelami kehendak-Nya. Di sisi yang lain, kisah Nabi Nuh dan Sodom serta Gomora hendaknya mengingatkan kita agar mawas diri dan masuk dalam semangat pertobatan dan pembaharuan hidup agar kita diselamatkan. Saat Allah menyatakan diri, kita siap menyambutnya agar kita dibawanya memasuki keselamatan yang telah Dia sediakan bagi kita. Semoga demikian. Amin.